menurut saya tidak selamanya perempuan itu diikutsertakan di dalam keputusan-keputusan partai yang mana itu semakin kecil ringnya. Begitu ada ketum, ada sekjen, ada ketua fraksi, ada bendahara umum gitu misalnya di tingkat itu belum tentu ada perempuannya di situ kalau pengambilan keputusan yang very secrecy gitu ya, very sangat kecil sekali, sangat teratas banget itu perempuan belum tentu. Sejauh mana panggung itu disiapkan juga oleh perempuan. Kalau memang ada yang potensial, konsisten. Dia sampai akhirnya masyarakat tahu, oh iya dia bersuara. Bertemu lagi di podcast Apa Kabar .news. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Teh Desi Ratnasari. Beliau adalah Ketua DPW PAN Jawa Barat. Apa kabar Teh? Saya alhamdulillah sehat, sami-sami parantos di ulem. Hatur nuhun Teh. Sami-sami. Teh gini Teh. 2 tahun ke depan nih tahun politik ya, pasti akan rame gitu kan. Dan ini serentak nih mulai dari pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, kabupaten kota dan provinsi, juga pemilihan presiden. Nah, Teteh sebagai ketua DPW PAN Jawa Barat memandangnya seperti apa dan apa yang sedang disiapkan oleh PAN? Kalau memandang real paku ciwuh yang jelas. Pasti. Karena pasti otak kita terbagi, hati kita juga terbagi. Dalam arti hati terbagi itu kan kita banyak yang harus kita rasakan, kita pikirkan, kita telaah, kita teliti, tidak hanya dengan rasional tapi juga dengan hati gitu ya. Melelahkan nggak 2 tahun sih Kang, ti ayeuna Kang, selalu sama. Karena kita harus mempersiapkan verifikasi parpol kita di bulan 1 Agustus walaupun PAN lolos ya, maksudnya lolos dalam arti tidak perlu melakukan verifikasi dari from zero gitu, cukup dengan administrasi saja, tapi kami tetap harus mempersiapkan real data. Siapa tahu ada cek yang katanya secara random dilakukan, tapi kami sudah siap lah, kurang lebih seperti itu. Dan tentu kalau kita berpikir mau yang mana yang dimenangkan, tentu hidup itu pilihan dan ada prioritas. Prioritas yang paling utama tentu legislatif. Karena dengan legislatif ini bisa menentukan kita memiliki bargaining position yang lebih baik di tingkatan kader maupun capres dan cawapres. Nah, oleh karena itu tugas kami sebagai kader fokus untuk memenangkan kursi-kursi kami, karena kebetulan saya sebagai anggota DPR RI, insya Allah mudahkan. Lalu kemudian sebagai ketua DPW tentu saya harus menciptakan kursi-kursi baru agar lebih mulus bargaining position Partai Amanat Nasional di Jawa Barat untuk kontestasi cagup dan cawagupnya. Sekarang berapa Teh? Sekarang 7, kami mendapatkan mandat harus 12 kursi kami. 7 ke 12 itu bukan 5 lah, lumayan PR Kang. Berat pisan Teh. Pisan mohon. Kangkung berarti ya berat-berat. Peluangnya gimana Teh? Tentu saya harus optimis. Saya selalu mengajak teman-teman kami di PH maupun Bacalek Provinsi Jawa Barat harus punya aura positif. Ikhtiar itu harus positif, pikiran itu harus positif, semangat itu harus positif. Masalah nanti ujungnya hasil itu Allah yang nentukan, bukan kita. Kalau ti ayeuna we urang tapi ngitung jika nama teu bisa da, jika nama teu kaet da urang geus masih eleh nya, geus eleh we nu aya gitu. Iya. Nah, tapi kan itu ditentukan oleh satu mesin partai ya, kedua figur-figur. Nah, kalau mesin partai oke lah, kita percaya PAN udah berpengalaman ya. Figur-figur gimana Teh? Adakah yang sekualitas Teteh? Masya Allah. Aduh, saya mau apalah saya ini. Tapi yang jelas kalau di tataran provinsi ya, karena tugas saya dalam mempersiapkan bacalek-bacalek provinsi, ada beberapa rekan-rekan artis kami yang join dengan kami dan siap untuk bersama dengan saya berjuang. Ada Selfie Kitty, ada kemudian Eksanti, ada juga Firni Ismail yang memang sudah banyak sekali melakukan komunikasi intensif dengan kami, dan saya sudah sampaikan kepada ketum terkait dengan hal ini. Namun ya namanya politik, nanti kadang-kadang ada pertimbangan politik lain, ketum memutuskan nggak salah iya mah ke DPR RI ulah di DPRD gitu kan, biasa ada seperti itu. Tapi tentu sebagai ketua DPW saya berusaha untuk mempertahankan bacalek-bacalek yang juga berkualitas, tidak hanya dari sisi good looking, bisa berbicara di depan massa gitu ya, tapi kemudian juga mereka memiliki potensi yang berkualitas untuk mengelola apapun yang menjadi tupoksi mereka sebagai anggota DPR. Selain dari artis, siapa lagi nih tokoh-tokoh yang tokoh-tokoh yang anak-anak muda banyak yang dari kalangan pengusaha muda join dengan kami. Lalu kemudian ada yang aktivis-aktivis yang pemberdayaan perempuan, terutama dia mengelola mungkin karena dia melihat saya ini single parent jadi dia ngeliat Teteh
saya memberdayakan single parent di seluruh Jawa Barat lewat UMKM. Oh, mau bergabung lah Anda teh. Apa karena saya single parent dia mau bergabung. Nah, menurut saya banyak perempuan-perempuan yang kemudian merapat dan merasa bahwa mereka memiliki ruang untuk bisa bertarung menjadi bacalek ataupun terpilih sebagai aleg, insya Allah mudahkan gitu ya di tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat. Itu yang pertama. Tentu kalau berbicara soal mesin partai itu memang udah menjadi sebuah keharusan ya gitu. Itu menjadi hal yang harus dipersiapkan, tidak hanya sisi kesiapan SDM-nya, tentu sampai tingkat TPS ini menjadi sebuah keharusan yang diperintahkan oleh ketum kami. Lalu kemudian yang terpenting juga adalah kesiapan logistik, ini juga menjadi suatu hal yang penting. Kalau terlalu berpaku pada itu tidak akan jalan ya, itu kos politik pasti akan selalu ada. Tapi sejauh mana kita bisa mengelola bahwa kos politik ini bukan sebuah hal utama yang akhirnya orang UUD gitu ya, ujung-ujungnya duit. Nah, saya tidak mau terbentuk hal itu. Oleh karena itu dari tadi pendekatan saya adalah selalu pendekatan psikologis di awal, agar paradigma berpikir kita, semangat kita, pembentukan paradigma psikologis inilah kemudian yang saya coba bangun di dalam komunikasi politik dan kegiatan-kegiatan politik kami, sehingga orang tidak harus selalu merasa ayo duit nanti, pragmatis lah gitu. Saya pengen seperti itu. Karena saya bilang kalau mau membuat orang jatuh cinta, awal-awal kalian jatuh cinta, ningali duit nanti. Kan rasa helak, saya bilang. Begitu juga dengan elektabilitas saudaraku kalau memang mau menjadi aleg, saya bilang tentu yang harus disentuh adalah hati pemilih. Bagaimana kalian menampilkan, merepresentasikan diri kalian di hadap mereka sehingga mereka percaya untuk mau berbicara, berkomunikasi, dan akhirnya menjatuh cinta untuk memilih. Itu proses yang panjang menurut saya. Ya betul. Dan soal kos politik tadi teh ya, itu kan di satu sisi juga jadi komponen utama ya. Komponen utama, namun saya selalu menekankan seperti ini. Loba duit, mun salah strategi, ente pakai hati mau jadi. Ini urusan manusianya ya Kang ya. Tentu kalau ngomongin soal hal yang goib mah itu mau urusan Allah gitu ya, mentakdirkan jadi apa enggak. Yang orang yang nggak punya duit pas-pasan, tapi ngagawean jeung hate, ikhtiarna ikhlas, bari jeung doa, bari jeung datangan, rahmat nu datang, barokah nu datang, insya Allah. Jadi saya selalu mengajak teman-teman yang merasa aduh aku nggak punya uang, kan perempuan biasanya selalu berbicara saya duit dari mana ya teh gitu, nanti saya mau maju tapi duit dari mana gitu. Nah ini kan mematahkan semangat perempuan-perempuan yang potensial namun terbatas secara finansial gitu. Nah menurut saya ini juga patut untuk disupport dari sisi psikologis, bahwa tidak selamanya uang itu menjadi sebuah kontributor utama untuk memenangkan seorang caleg. Oke, nah ini teh kan Teh Desi salah satu politikus wanita ya. Nah kemudian aturan kita juga mensyaratkan 30% ya komposisi ada perempuan. Sekarang sudah tercapaikah di DPR? Belum. Di PAN sendiri? Di DPR belum Ya. Di belum PAN mencapai. sendiri? Di PAN itu kita agak turun di tahun 2019, setahun sebelumnya ada 9 perempuan, sekarang ini hanya kurang lebih ada 6 perempuan saja. Oh gitu. Kita kehilangan 3 orang perempuan. Nah untuk 2024 akan ada push untuk khusus harus itu? Karena saya cerewet. Iya. Jadi saya selalu bilang sama ketum wajib memberikan support. Support itu tidak hanya dari sisi support finansial atau logistik saja untuk kemenangan, tapi support kebijakan. Support kebijakan dalam konteks dijadikan atau ditempatkan di nomor jadi, ditempatkan di dapil-dapil yang memang memiliki kursi, yang memberikan kesempatan kemungkinan besar perempuan ini mendapatkan kursi. Artinya sudah strategi partai. Betul. Strategi internal partai juga harus. Jadi jangan sekedar bahwa perempuan ini hanya ya etalase saja, partai ada perempuan 30%, ya partai ada perempuan di strukturnya, ya partai menempatkan tapi tepi jadiun ngan jadi vote getter hungkul misalnya gitu ya, hampura ya ini suzon. Nah itu saya betul-betul sampaikan secara intensif dalam komunikasi saya dengan ketum gitu, bahwa kehadiran perempuan betul-betul harus benar-benar gitu, ini yang potensial dan didukung. Kan gini Kang, ada yang potensial nggak punya finansial, ada yang punya potensial, punya finansial, tidak diizinkan suaminya. Kemudian saya mah ada sendirinya, jadi keburu pakai izinnya. Bebas. Nah ini kan dilema yang dihadapi oleh perempuan dalam dunia nyata, gitu kan. Nah jadi tidak sesungguhnya untuk mencapai 30% kuota itu mengalami beberapa kendala gitu. Kendalanya satu tadi itu. Yang kedua ada perempuan yang kemudian mau ada, tapi kemudian belum tentu internal partainya mensupport gitu.
dan merenan aya nu ngarasa kasaingan pokoknya banyak lah gitu. Menurut saya banyak keterlibatan keputusan-keputusan politis yang tidak bisa diraba secara nyata. Tapi kalau perempuan itu memang masuk, menurut saya harus betul-betul langsung attach dengan orang-orang yang mengambil keputusannya. Kalau tidak attach dengan pengambilan keputusan, perempuan hanya dijadikan sebagai permata-permata indah yang dilihat. Keren tadi bahasanya. Iya. Dunia. Menantai papantas unggul. Iya, memantas unggul. Nah, gini dari katakanlah ya dari kuota 30% sekarang apakah terpenuhi atau belum. Nah, dari segi kualitas Teteh melihat seperti apa secara umum nih? Politisi-politisi perempuan, terus baik yang ada di di lembaga legislatif maupun yang ada di struktur partai. Secara umum ya, nanti khusus PAN seperti apa? Kalau secara umum ya, kalau menurut saya balik lagi kepada maunya perempuan seperti apa. Nah itu. Akankah dia menunjukkan potensinya secara maksimal? Pasti konteksnya adalah dalam proses dia harus belajar cepat, belajar untuk mengambil kekuasaan, belajar untuk menunjukkan dan merebut kepentingan, dan juga yang terpenting adalah perempuannya juga mau secara kontinu dan konsisten, dia mau ikut di dalam semua kegiatan-kegiatan partai yang notabene itu didominasi oleh laki-laki, jam kerjanya ajaib. Mun awewe memang jam sakit atau jam 11 penting jam balik kene ngarapat kene nu karena dia bari jeung kongko gitu ngalobi-lobi gitu. Teu pantes si awewe gitu. Hal-hal seperti itulah yang tidak tampak itu yang kemudian membuat perempuan enggan untuk menunjukkan potensinya secara maksimal. Sehingga tampuk-tampuk pimpinan ring 1 yang dekat dengan elit partai itu jarang sekali diduduki oleh perempuan. Karena perempuan nyarinya yang penting saya sudah cukup dihargai. Jadi ambisi-ambisi perempuan itu tertahankan oleh hal-hal lain di luar tugasnya sebagai politikus menurut saya. Mungkin karena saya ada sendirian tadi ya, jadi saya rada abentrangkeun hatena enak gitu nya. Ente aya nu jam berapa kamu mau pulang sayang? Udah nggak ada gitu kan. Paling anak saya doang, anak saya udah besar apalagi. Kalau anak saya masih kecil mungkin saya udah punya tanggung jawab lain gitu yang mana itu menjadi prioritas saya sebagai seorang ibu misalnya. Selama perempuan itu mampu untuk balance, itu kan pandangan budaya kita ya. Kalau perempuan mau terjun di dunia politik, dia harus bisa membalance perannya di dalam dunia politik dan di dalam dunia domestik kan gitu kan. Sebenarnya laki-laki juga sama dong. Kalau jadi politikus yang ngurus anak juga lah, ngurus istri juga lah. Gitu. Tapi hal itu tidak terjadi pada laki-laki. Nah, yang kayak begini yang sering terjadi sehingga perempuan tuh lebih udah ini aja deh pekerjaan ini saya bisa mengelola peran-peran saya di dunia domestik dan dunia politik saya sehingga udah cukup lah, nggak punya ambisi akhirnya gitu. Nah, ketika misalnya kuota 30% disediakan untuk perempuan, untuk apa kuota itu kalau misalnya peran perempuan itu masih ada kendala-kendala teh? Jadi sebetulnya dengan kuota itu kan tadinya equality yang bisa diberikan lalaki mages maju, awewe can maju, nya wajar we dibere 30 gitunya supaya awewe jadi babarengan maju jeung lalaki gitu, kurang lebih seperti itu. Pemikirannya kan adanya affirmative action ini lewat 30% kuota perempuan. Tapi yang sesungguhnya terjadi adalah sebagaimana yang tadi saya sampaikan, seberapa jauh sebetulnya perempuan ingin memanfaatkan 30% kuota ini dan bagaimana cara implementasinya? Satu, lalaki nage kudu sadar eta 30% teh bisa terwujud kudu kumaha jadi salaki mereka kesempatan ke awewe na. Dukungan juga harus. Yes, pasti. Jadi nggak bisa cuma perempuan doang. Oke, saya siap. Begitu juga dengan dukungan dari partai. Seberapa jauh partai menempatkan perempuan tadi beberapa strategi politiknya satu, lalu kemudian pemberdayaan pengetahuan dan skill perempuan untuk kemudian terlibat di dalam keputusan-keputusan partai. Kalau perempuannya ada, tapi setiap kali mau ngomong nggak didengerin, ya sama juga lama-lama perempuan juga nggak suka gitu. Jadi ada hal yang teoritis, ada hal yang bersifat skill, ada hal juga yang bersifat lingkungan sosial atau atmosfer kerjanya, atau budaya kerjanya. Jadi kalau perempuan-perempuan, lihat deh. Menurut saya, kecuali saya yakin kalau Bu Mega beda ya itu ya kasusnya, atau Ibu Puan Maharani berbeda. Menurut saya itu anomali indah bagi keberadaan perempuan sebagai pimpinan gitulah. Tapi kalau untuk di partai-partai yang lain, menurut saya tidak selamanya perempuan itu diikutsertakan di dalam keputusan-keputusan partai yang mana itu semakin kecil ringnya. Begitu ada ketum, ada sekjen, ada ketua fraksi, ada bendahara umum gitu misalnya di tingkat itu belum tentu ada perempuannya di situ kalau pengambilan keputusan yang very secrecy gitu ya, sangat kecil sekali, sangat teratas banget itu perempuan belum tentu. Mungkin masih ada di ringnya 2, mending ring 2, mungkin ada di ring 5 gitu. Nah,
ketika misalnya persoalan seperti itu, kepentingan perempuan, itu siapa dong yang menyuarakan? Harusnya perempuan yang mau menyuarakan. Oleh karena itu perempuan harus berani bicara. Arek didengkeun, arek didengkeun ngomong. Bayar lagi kadenge gitu lah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya berkaca ke figur Teh Desi ya, saya bisa optimis gitu kan. Tapi amin ya Rabb. Ketika berbicara figur lain, rada pesimis oke sih. Nah, gimana caranya sih sebenarnya untuk memunculkan figur-figur yang speak up gitu di dewan? Internal partai harus memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berbicara. Jadi misalnya kalau ada isu-isu tertentu, jangan biasakan dia lagi yang berbicara, atau laki-laki terus yang berbicara, tapi biasakan ada perempuan yang berbicara. Padahal perempuan itu kan pang bawel nanya. Tapi kalau begitu dewan balem gitu bagus. Banyak oke no bawel nggak tadi diberi kesempatan, main serang lena kamera. Menurut saya itu kembali lagi sejauh mana panggung itu disiapkan juga oleh perempuan. Kalau memang ada yang potensial, konsisten, dia sampai akhirnya masyarakat tahu, oh iya dia bersuara, gitu. Nah kalau misalnya tergantikan lagi oleh laki-laki, itu agak susah. Nah kembali lagi siapa yang bisa memutuskan hal ini? Tentu para elit partai dalam ini adalah ketum ataupun ketua fraksi yang akan kemudian membagi siapa gilirannya mana untuk berbicara apa. Itu harus equal. Jadi panjang banget sebetulnya perjuangan. Jadi tidak hanya sekedar ngasih affirmative action 30% kuota, tapi implementasinya, tataran implementasi realitanya itulah yang harus konsisten juga untuk dilakukan. Iya, konsisten kuncinya. Selain perempuan sendiri memberdayakan dirinya, dan kudu belajar atuh. Nggak mungkin udah dikasih panggung, tapi arap nyali lagi batur nomor panggung, ulah ngerakeun gitu. Nah, ketika dikasih panggung, perempuan juga harus siap untuk memberdayakan dirinya, tidak hanya dari sisi pengetahuan teoritis, tapi juga dari kemampuan skill yang lain, sehingga pada saat dikasih panggung tuh, gue graceful, keren kan? Iya. Besok dikasih kesempatan lagi. Gitu. Di 2024 nih khusus Jawa Barat nih Teh. Panggung untuk perempuan sebenarnya terbuka ya. Kenapa saya bilang ini? Di beberapa daerah kepala daerahnya perempuan. Terus ada beberapa partai di Jawa Barat ketuanya perempuan, termasuk PAN. Artinya nih peran perempuan juga sudah cukup signifikan ya untuk Jawa Barat. Nah, menjelang kontestasi Jawa Barat, Pilgub Jawa Barat 24, akan ada di mana para perempuan jago ini? Ada di sini. Dia saya sebutkan ada Selika Kerawang, yes, betul. Ane Purwakarta, betul. Indramayu, Bogor sempat kemarin gitu betul. Kan. Banyak lah gitu di partai ada Teh Desi. Nah, alangkah indahnya kalau nanti kontestasi diwarnai oleh perempuan-perempuan cantik itu kan. PAN siapkah? Dalam konteks Partai Amanat Nasional tentu dengan keberadaan saya menjadi pimpinan di tingkat DPW ya, di tingkat provinsi, ini menunjukkan bahwa PAN cukup egaliter dan memberikan ruang kepada perempuan untuk menunjukkan potensinya di tingkat pimpinan. Gitu ya. Saya jadi bangga dong. Ada di PAN gitu kan. Betul. Alhamdulillah. Ya puji-puji dikit lah. Puji diri sendiri nih. Gimana perempuan-perempuan itu bisa ada juga di tampuk pimpinan kabupaten. Menurut saya ini udah tren yang cukup baik bahwa masyarakat percaya atas kepemimpinan perempuan walaupun ada kontroversi, entah itu dari sisi agama, entah itu dari sisi perempuan dinilai emosional atau tidak rasional dan sebagainya ya. Apapun yang terjadi pro kontra tentang kepemimpinan perempuan itu akan selalu ada menurut saya, entah itu dari sisi emosional, sisi tradisi, sisi budaya, sisi agama ataupun sisi politisnya. Nah, yang terpenting menurut saya adalah masyarakatnya siap nggak dipimpin juga oleh perempuan, tapi dalam tingkatan yang lebih tinggi. Dalam hal ini kan tentu gubernur itu wilayah yang lebih luas dibandingkan kabupaten dan kota. Seberapa jauh sesungguhnya masyarakat yang lebih luas ini, lebih dari 40 juta masyarakat gitu kan yang akan memilih perempuan. Kasar nama, kumaha badai dipimpin ku istri gitu. Nah ini harus dipikirkan menurut saya. Ada survei IPRC lah, Indonesian Politik Research dan Consulting, itu menunjukkan fenomena menarik bahwa publik Jawa Barat itu tidak mempersoalkan gender Teh. Itu artinya kan ketika misalnya ada peluang calon-calon dari perempuan untuk maju di kontestasi Jawa Barat, kayaknya tidak akan ada hambatan lagi secara sosiologis, apapun gitu. Kalau secara politis itu urusannya biasa lain soalnya betul pertarungan internal partai itu lain ya. Belum lagi kalau
bukan cuma internal menurut saya kalau mau mengusung perempuan menjadi pimpinan di tingkat provinsi ya. Antar partainya juga nanti kalau nggak cocok ngawinnya bisa jadi bahaya juga tuh, bisa jadi nggak kepilih juga gitu. Jadi menurut saya Ari Kahoyong mah pasti ayah istri kayak gitu ya. Bisa lama perempuan toh sudah terbukti perempuan juga memiliki potensi dan bisa menjadi pemimpin gitu ya. Nah yang terpenting adalah sejauh mana juga elit-elit partai ini mau memberikan ruang itu, menangkap bahwa masyarakat trennya sekarang sudah mempercayai dan tidak mempermasalahkan masalah gender ataupun latar belakang apapun, mau nggak merekanya? Gitu. Menurut saya sih itu. Ari istri na Kahoyong Ageng hari kita didukung kita hoream berenang lama-lama kita capek atau. Peluang kan ada teh. Yes. Apakah Teh Desi akan memanfaatkan peluang itu? Karena gini Teh ya, banyak sekali suara yang dalam tanda kutip merindukan lah gitu ada sosok perempuan yang memimpin Jawa Barat gitu kan, baik di nomor 1, nomor 2 itu bukan persoalan. Nah artinya kan itu tadi diharapkan bahwa persoalan-persoalan domestik, persoalan perempuan, persoalan sosial, pendidikan itu kan biasanya perempuan tuh lebih peka biasanya ya gitu. Banyak hal yang membuktikan hal itu. Nah baik lagi pertanyaan saya, apakah PAN akan memanfaatkan peluang ini nanti di 2024? Saya pikir pertimbangan ketum memilih saya untuk di Jawa Barat juga melihat adanya peluang itu. Ya, melihat ada peluang itu. Namun tentu saya pribadi, saya melihat bagaimana memanfaatkan peluang, prioritas saya adalah memanfaatkan peluang tersebut untuk memenangkan kursi saya tetap di DPR RI, itu yang pertama prioritas saya. Dan juga kemudian kalau banyak orang yang jatuh cinta, syukur-syukur jatuh cinta kapan oge, jadi persiapan di Jawa Barat lebih loba. Tentu bargaining position kami sebagai partai untuk kemudian mengusung katakanlah kata ketum possibility-nya akhirnya di des, boleh des gitu kan, maju gitu. Itu mungkin lebih mudah gitu menurut saya. Dan kebetulan kan si Pileg kan duluan. Ya betul. Artinya kan bisa diukur kan. Betul. Bisa melihat ya, bisa melihat bargaining posisi kita seperti apa. Betul. Ya oleh karena itu makanya dukung, ayo. Ayo mangga didoakan bisa. Gitu, karena modalnya udah ada nih. Jawa Barat kan butuh good looking-nya. Good looking. Smart oge gitu pasti lah ya itu mah. Itu tos hoyong ningali nu gelis-gelis. Ada Masya Allah. Nu gelis. Pisan gitu. Nah itu teh itu soal politik, dan sebagai ketua DPW PAN Jawa Barat juga kan mungkin ada misi ya untuk mensukseskan kontestasi nasional. Betul. Apakah sudah ada suara-suara? Ada beberapa, ini kan kita baru ada beberapa rakerda yang dijalankan. Ada 4 rakerda yang sudah berhasil dijalankan. Ada beberapa dimunculkan nama di Jawa Barat. Ketum kami membebaskan siapapun di tingkat daerah DPD untuk memunculkan nama capres dan cawapres. Jadi ada yang muncul, ada Pak RK, lalu kemudian ada yang memunculkan juga Pak Erick Thohir, ketum kami sendiri gitu. Tentu kader-kader PAN yang ingin gitu kan kita mengusung kadernya sendiri juga tuh ada disampaikan di antara 4 rakerda. Ya betul, di antara 4 rakerda ini. Namun kita lihat nanti di sisa 23 rakerda nanti bisa memunculkan nama baru atau nama yang sama. Kita akan bicarakan di Rakerwil insya Allah di bulan Juli pertengahan. Kita akan putuskan Jawa Barat memilih capres dan cawapresnya siapa, dan akan kami sampaikan ke tingkat DPP. Oke, tapi mungkin tidak jauh-jauh dari nama-nama yang sudah beredar sekarang ya. Betul. Iya. Ari hate mah cenah teh ka mana-mana. Iya.